keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan, kita mau terima kuasa-Nya. Haleluya. Amin.
mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau merasakan kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ku
kami percaya bahwa semua yang kami punya sampai hari ini, dan kalau kami masih bisa bernafas itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami dengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu meneguhkan kami dengan janji-janji-Mu Tuhan yang kuat, kokoh Tuhan, meneguhkan hati kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami jawaban, memberikan kami jalan Tuhan di atas setiap pikiran-pikiran kami yang buntu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memakai hamba-Mu ini dengan lidah bibirnya untuk mengurapi kami, untuk memberkati kami, untuk menegur kami Tuhan. Dan kami mau terima itu dengan iman kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan biar itu tertabur Tuhan di dalam hati kami yang subur, dan biar itu menjadi satu rema yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi hati kami, urapi telinga kami Tuhan, agar kami boleh mendengar setiap kabar baik, setiap firman yang keluar dari hamba-Mu ini menguatkan dan memberikan kami pengharapan, dan memberikan kami jawaban di atas setiap doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang besar sampai hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa, amin. Karena kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah senantiasa menyertai kehidupan kita sampai dengan saat ini, amin. Ya, izinkan saya sebagai penantua di tempat ini untuk mengucapkan ya dua hari raya. Yang pertama, Gongsi Pacar, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu Happy Valentine Day. Oke, terima kasih. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai yang bertemakan kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, ini harus diwujudkan saudara-saudara, bukan omong doang. Ya, kasih yang bagaimana sih sebetulnya? Ya, tetapi saya mau kasih tahu dulu sebelumnya bahwa seringkali kata kasih itu hanya sekedar slogan saja, tidak ada wujud nyatanya, tidak ada pembuktiannya, tidak ada sama sekali wujudnya. Cuman bicara dan bicara saja. Ya, begitupun juga anak-anak Tuhan suka berbicara, aku mengasihi kamu, tapi nyatanya enggak. Saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi enggak ada prakteknya, enggak ada pembuktiannya, enggak ada wujudnya. Seperti itu saudara-saudara, yang kebanyakan ya. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, yaitu demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang perlu digarisbawahi firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihinya saudara-saudara. Mengasihi yang kayak bagaimana? Nanti kita akan lebih lanjut lagi, dia akan dijabarkan mengasihi yang seperti apa. Ya, kalau boleh saya bilang mengasihi itu bukan ngomong aja, bukan omdo aja, tetapi harus ada prakteknya ya, tindakannya harus ada, harus nyata ya, baru itu namanya mengasihi. Betul apa betul? Ya, yang tadi awal saya bisa bicara bahwa seringkali acap kali kita sebagai anak Tuhan cuma bicara doang, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi, tapi nggak ada prakteknya, nggak ada kenyataannya, nggak ada wujudnya. Nah, barusan tadi dijelaskan ya, mengasihi itu bukan ngomong doang ya, tetapi harus ada prakteknya, harus ada tindakannya, harus ada pembuktiannya, baru itu namanya mengasihi. Betul? Amin. Oke. Kasih yang seperti apa sih yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini? Yaitu kasih seperti Tuhan Yesus Kristus, kasih agape. Di dalam firman Tuhan, kasih itu ada 4 saudara ya. Yang pertama ialah kasih agape, yang kedua kasih filia, yang ketiga kasih storge, yang keempat adalah kasih eros ya. Ini
yang saya bahas adalah hanya satu kasih, yaitu mengenai kasih agape, kasih yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang 3 tadi, philia, storge, dan eros, saya tidak membahasnya, ya, itu lebih daripada kemanusiaan dan duniawinya. Tapi ini saya mau bicara mengenai kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, ingat, di masa-masa akhir ini, di masa yang sulit seperti ini, ya, ingat nih, di masa akhir atau di masa seperti sulit ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Firman Tuhan jelas mengatakan, itu ada di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12. Mari kita sama-sama kita baca. Matius 24 ayatnya yang ke-12b. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini udah jelas. Firman Tuhan menyatakan, bilang kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa di masa akhir ini atau di masa seperti sulit sekarang ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, seperti pandemi sekarang ini, saudara bisa melihat, ya, bahwa keadaan seperti sesulit ini, kasih itu udah gak bisa dinyatakan lagi, udah gak kelihatan lagi, saudara. Betul apa betul? Amin. Ya, nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Oke, ya, benar? Ya, kenapa? Ya, karena orang tidak lagi hanya karena orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya. Itu, saudara, betul? Ya, karena fokus hidupnya adalah untuk diri sendiri atau keluarganya. Karena masa-masa sesulit seperti ini, jadi dia fokus kepada diri pribadi sendiri, fokus kepada keluarganya, tidak fokus kepada orang lain, tidak mementingkan kepedulian orang lain. Seperti itu, saudara. Betul apa betul? Kenyataan kok. Seringkali saya sering bilang, firman Tuhan itu pedang bermata dua, aja bisa menusuk saudara dan saya. Ini firman Tuhan juga bisa menusuk buat saya juga, sama, saudara, ya. Nah, jadi kita bukan bicara seperti itu aja, bukan ngomong doang. Kita buktiin, kita nyatakan bahwa kasih yang seperti Tuhan Yesus itu memperdulikan sesama, memperdulikan orang lain, ya, saudara-saudara. Tadi yang dari awal saya sering bicara bahwa kata kasih itu hanya slogan aja, nggak dipraktekin, nggak ada wujud nyatanya, ya, tidak ada pembuktiannya. Di dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu perbuatan wajib yang menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi, saya ulang. Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu perbuatan wajib yang menjadi bagian hidup kita. Amin. Betul, ya. Boleh kita seperti contoh, dia bilang katanya perbuatan wajib yang menjadi bagian hidup kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, Yesus Kristus mengasihi manusia dan seluruh dunia ini. Dia mati, rela berkorban di atas kayu salib untuk mengasihi kita. Betul? Nah, itulah kasih seperti Yesus. Kasih yang diinginkan seperti Tuhan Yesus yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Kita mau lanjut, ya, bahwa di dalam kehidupan Kristiani ini, mengasihi itu perbuatan wajib, hukumnya wajib yang menjadi bagian hidup kita. Kita boleh mencontoh seperti Tuhan Yesus Kristus, walaupun, ya, Tuhan Yesus Kristus itu udah diolok-olok, dipukul, bahkan diludahin. Saudara tahu, dia tetap mengasihi. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, Tuhan Yesus hanya cuma bilang begini, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba, luar biasa kasih Tuhan Yesus terhadap kita. Amin. Ya, terhadap kita, kalau kita sudah binasa. Nah, jadi inti poin daripada mengasihi kasih yang seperti Tuhan Yesus ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu. Yang pertama, dengan peduli kepada sesama.
Ingat, dengan peduli kepada sesama. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sudah jelas dikatakan bahwa Markus 12:31, karena Tuhan Yesus Kristus mau kita tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Kita harus peduli kepada semua orang atau kepada orang lain, terutama kepada keluarga, terus kemudian tetangga dan seterusnya keluar, saudara-saudara. Seperti Yesus, contoh, di mana ada Yesus, kasih itu nyata. Orang disembuhkan, betul? Banyak kesembuhan terjadi ketika Yesus mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua yang ada. Nah, seperti itulah kasih agape. Kasih yang tulus, ya, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau rela berkorban. Ingat, rela berkorban seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti kasih itulah yang Tuhan mau. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Yang pertama, dengan peduli kepada sesama, ya. Jadi karena memang Tuhan Yesus mau kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita harus peduli kepada orang lain. Karena kasih Yesus itulah orang-orang bisa menjadi merasa diberkati, merasa bersuka cita. Amin. Karena orang-orang di luar sana masih banyak butuh kasih yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai dutanya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita wujudkan, kita menyatakan kasih agape ini. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat ini kita mau berikan, kita mau praktekkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka boleh lihat bahwa, oh iya lu benar, anak Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen lu kayak begini, hebat. Ya, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Oke. Dan yang kedua, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Yaitu suka menolong orang lain. Ini yang kedua, saudara. Ada di Amsal 3 ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama, ya. Amsal 3 ayat yang ke-27. Ya, ini bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu. Yang pertama tadi dengan peduli kepada sesama di dalam Markus 12:31, dan yang kedua adalah suka menolong orang lain, saudara. Yaitu terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jelas, saudara, di sini dibuktikan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang berarti yang berhak menerima kasih yang harus kita tolong kepada mereka, mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus nggak pernah menahan-nahan. Selalu ketika mereka membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus tolong. Tuhan jamah sembuh dia, Tuhan jamah dia bangkit, Tuhan jamah dia dari lumpuhnya dia bisa berjalan. Banyak macam hal seperti itulah. Ya, jadi dibilang kita padahal mampu melakukan untuk menolong atau mengasihi mereka. Tetapi kenyataannya apa? Banyak yang enggak, saudara. Betul? Itulah kenyataan di dunia ini. Seperti kita saat ini, sekarang ini. Ya, kalau bisa kita tidak seperti itu. Mari kita jangan lagi menunda-nunda, ya, atau maksudnya menunda atau mengerem gitu untuk menolong orang. Kalau memang kita bisa untuk menolong, di situ ada firman Tuhan, yuk kita tolong, yuk kita beri pertolongan, yuk kita mengasihi mereka supaya mereka tahu wujud nyata kasih Yesus itu seperti apa, saudara-saudara. Betul? Ya, karena Tuhan Yesus mau seperti itu. Ya, jadi kita tidak membutuhkan, kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Kita juga harus melihat kebutuhan orang lain. Ya, itulah seperti Tuhan Yesus Kristus. Banyak pahlawan-pahlawan Kristus yang mengasihi
jemaat-jemaat yang didahulu di dalam Alkitab, seperti Rasul Paulus dengan luar biasa saudara mengasihi si jemaat-jemaatnya yang ada. Bahkan dengan luar biasa dia rela berkorban saudara. Ya, boleh kita contoh seperti itu. Dan kemudian bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Yang ketiga adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Setuju? Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kalau orang dunia, nggak bisa, buat tangkis lu tampar pipi kiri gua borong nih. Gitu kan ujung-ujungnya. Tapi kita nggak seperti itu saudara. Kita anak-anak Tuhan, yuk mari kita mau belajar bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang duniawi bilang sering ngomong begini, gua mah bokangwan, gua nih bokangwan kalau enggak ngebalas dia. Seringkali kita dengar begitu, betul kan? Itu kenyataannya saudara. Tapi kita kalau sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita nggak boleh seperti itu lagi. Lupakan itu semuanya, udah nggak ada lagi. Yang ada kita mau memperdulikan satu dengan yang lainnya. Ya, kita mau menolong satu dengan yang lainnya. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi yang Tuhan mau bahwa kita mau peduli terhadap sesama atau terhadap satu dengan yang lainnya. Paling terutama kepada saudara-saudara kita yang terdekat. Dengan saudara seiman apalagi saudara. Ya, mari firman Tuhan pagi ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki kasih seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatannya itu harus ada wujud nyata prakteknya. Ya, ada pembuktiannya. Dan dalam kebenaran yaitu mengenai dalam firman Tuhan, kebenaran di dalam firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih yang rela berkorban tanpa pamrih, ya, tanpa ada embel-embelnya. Itu yang Tuhan Yesus mau. Amin. Ya, di akhir firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengingatkan dengan tegas, ya. Saya menghimbau kepada kita semua nih, anak-anak Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Amin. Tetapi tetaplah menjadi baik sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan selalu menyertai orang-orang yang baik hatinya dan menaungi dengan kelimpahannya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, ya, saya menghimbau kepada kita semua anak-anak Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Tetaplah menjadi baik sampai akhir. Karena Tuhan selalu menyertai orang-orang yang baik hati dan menaunginya dengan kelimpahan. Amin saudara. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini menegur kita semuanya. Yuk, mari kita mau mengasihi dengan kasih yang seperti Tuhan Yesus Kristus, di mana kasih itu tanpa syarat, saudara-saudara. Kasih itu harus ada pembuktiannya. Kasih itu harus nyata, ya saudara. Amin. Mau dipraktekkan bersama-sama? Saya percaya ketika kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kasih sepertimu, kasih yang agape itu kepada kami, untuk kami boleh dapat menjadi teladan di dunia ini, terutama di dalam keluarga kami, juga kepada orang-orang lain. Kami tidak boleh mementingkan diri kami sendiri. Kami boleh peduli kepada orang-orang lain yang membutuhkan kasih yang seperti Tuhan Yesus itu. Amin, saudara. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita mau mempraktekkannya. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita mengakhiri pada hari ini dan kita mau berkatakan iman bahwa kita mau terima kuasa Tuhan. Amin. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan.
bersyukur bahwa firman yang Tuhan sampaikan kepada kami itu menguatkan kami Tuhan. Dan kami terima setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan, mukjizat-Mu hari demi hari, waktu demi waktu tidak akan pernah berubah. Terus baru dan selalu baru Tuhan. Terima kasih Bapa atas hari ini. Terima kasih Kau urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambahkan lebih lagi Tuhan berkat-Mu di atas hidupnya. Biarlah dia diurapi lebih lagi Bapa di atas tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah apapun yang dia lakukan. Dan biarlah dia berikan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu berlimpah. Dan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sandy Penturi Tuhan beserta keluarganya. Kami percaya Tuhan urapan-Mu, Tuhan berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis di atas gembala kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, biarlah hikmat marifat yang datang daripada Tuhan terus mengalir di atas hidupnya. Kau urapi keluarganya lebih lagi Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna di atas tengah-tengah keluarga gembala kami ini Bapa. Dan biarlah dia tetap terus memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan lebih lagi Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang setia, baik itu yang melayani maupun yang dalam pergumulan. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan itu berlimpah-limpah di atas hidupnya. Biarlah hikmat, marifat, kebijaksanaan itu boleh turun Tuhan di atas hati setiap jemaat-Mu. Biarlah Bapa kasih-Mu yang gak pernah habis Tuhan di atas setiap anak-anak-Mu Tuhan itu terus menumbuhkan cinta kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus bersuka di dalam Tuhan, di tengah-tengah himpitan yang boleh ada Tuhan, di tengah-tengah segala persoalan yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Biarlah jemaat-Mu tetap bersuka cita, biarlah jemaat-Mu tetap bersorak-sorai, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan di atas setiap pekerjaan-Mu. Dan Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan pelihara jemaat-Mu yang ada Tuhan, karena kami tahu setiap jemaat-Mu Tuhan yang bertekuk lutut di hadapan-Mu, yang menangis di hadapan-Mu Tuhan, yang bersorak-sorai bersyukur di hadapan-Mu, itu semua Kau pandang Tuhan dengan satu perasaan sukacita Tuhan. Tuhan memeluk kami dengan begitu erat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini, kota ini Tuhan, di atas setiap kota-kota yang ada di bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan memelihara bangsa ini dengan kasih setia-Mu, dengan berkat-Mu yang begitu melimpah. Dan biarlah Tuhan pandemi ini boleh selesai, dan pandemi ini boleh Tuhan izinkan selesai, dan kami belajar banyak hal Tuhan dari atas setiap pandemi yang boleh ada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah persoalan pandemi yang timbul, yang boleh Tuhan izinkan terjadi, ajar kami tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan berikanlah Tuhan hikmat, dan berikanlah Tuhan hati yang takut akan Tuhan di atas pemerintahan bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami pemerintahan kali ini enggak akan kuat tanpa Tuhan. Dan biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk mempermuliakan Tuhan, dan biarlah kami kembalikan semua hanya untuk mengagungkan Tuhan. Dan kami kembalikan bahwa Tuhan itu berdaulat di atas tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikanlah mental bagi bangsa ini, satu mental yang sehat Tuhan. Berikanlah satu mental di mana mereka mau berdoa dan mereka mencari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi, itu semua karena Tuhan ingin kami melihat setiap kebaikan Tuhan di atas hidup kami. Dan biarlah kami berdoa Tuhan di atas bangsa ini, untuk pemerintahan yang ada, untuk kabinet yang ada, untuk setiap rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarlah kami mengandalkan Tuhan di atas setiap apapun yang terjadi di atas bangsa ini. Dan kami serahkan karena Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Dan kami mau terima berkat yang lebih lagi dan lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu,
hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.